Misteri rumah kos Melati. Teror sunyi di selatan Jogja. Kedatangan Raka di rumah kos Melati. Raka tiba di Jogja sore hari. Ia turun dari bus di Giwangan. Ia membawa 1 tas dan 1 koper. Ia datang untuk kuliah di kampus negeri di Bantul. Ia butuh tempat tinggal cepat. Ia menemukan iklan kos di papan dekat kampus. Namanya Rumah Kos Melati. Harga 1 juta per bulan. Jarak 5 menit naik motor. Fasilitas standar. Raka datang ke alamat yang tertera. Lokasinya di gang sempit. Wilayahnya masuk daerah selatan Jogja. Rumah itu berdiri di antara kebun dan rumah lama. Catnya kusam. Pagar besi berderit saat dibuka. Seorang pria tua menyambutnya. Namanya Pak Wiryo. Ia penjaga kos. Pak Wiryo berbicara singkat. Ia langsung menunjukkan kamar kosong. Kamar Raka ada di lantai 1. Letaknya dekat tangga. Ukuran 3 kali 4 meter. Ada ranjang besi. Ada lemari kayu. Jendela menghadap lorong dalam. Raka langsung setuju. Ia membayar uang bulan pertama. Pak Wiryo memberi kunci. Ia juga memberi aturan. Pintu gerbang ditutup jam 10 malam. Dilarang keluar kamar setelah jam 12. Kamar paling belakang lantai 2 tidak boleh dimasuki. Raka mengangguk. Ia tidak bertanya. Ia fokus bereskan barang. Malam pertama tiba. Suasana kos sepi. Hanya ada 4 penghuni. Raka. Sari di kamar depan. Bima di lantai 2. 1 kamar kosong tapi terkunci. Jam 11 malam Raka masih terjaga. Ia mendengar suara air. Suara itu berasal dari kamar mandi. Padahal tidak ada orang. Ia pikir mungkin kran bocor. Jam 1 pagi Raka terbangun. Ia mendengar langkah kaki di lorong. Langkah itu pelan. Berhenti tepat di depan kamarnya. Raka menahan napas. Ia melihat bayangan lewat bawah pintu. Bayangan itu tinggi. Diam beberapa detik. Lalu pergi ke arah tangga. Raka membuka pintu perlahan. Lorong kosong. Lampu temaram menyala. Tangga menuju lantai 2 terlihat gelap. Ia menutup pintu kembali. Ia mencoba tidur. Pagi hari Raka bertemu Sari di dapur. Sari sudah tinggal 1 tahun. Raka menceritakan suara semalam. Sari diam. Wajahnya tegang. Sari berkata singkat. Jangan keluar kamar malam. Ikuti aturan Pak Wiryo. Raka mulai sadar. Kos ini tidak biasa. Aturan aneh dan penghuni lama. Hari ketiga Raka mulai mengenal penghuni lain. Pagi itu ia duduk di teras kecil depan kos. Ia menunggu jemuran kering. Bima turun dari lantai 2. Bima mahasiswa tingkat akhir. Ia jarang bicara. Raka menyapa lebih dulu. Bima menjawab singkat. Raka menanyakan suasana kos. Bima tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah dalam rumah. Bima berkata pelan. Kos ini aman kalau kamu patuh. Jangan cari tahu. Raka merasa janggal. Ia bertanya tentang kamar terkunci di lantai 2. Bima menghentikan pembicaraan. Ia langsung masuk kamar. Siang hari Raka bertemu Pak Wiryo. Pak Wiryo membersihkan halaman. Raka mencoba bertanya tentang sejarah kos. Pak Wiryo mengalihkan topik. Ia hanya mengulang aturan. Malam keempat Raka kembali terjaga. Jam 12 lewat 10 menit. Ia mendengar suara kursi digeser dari lantai 2. Suaranya berat. Seperti kayu diseret. Raka keluar kamar. Ia berdiri di lorong. Tangga terlihat kosong. Lampu atas mati. Ia mendengar pintu dibuka. Itu pintu kamar Sari. Sari keluar dengan wajah tegang. Sari menarik tangan Raka. Ia mengajak Raka masuk ke dapur. Sari berbicara cepat. Jangan berdiri di lorong malam. Jangan melihat ke tangga. Raka bertanya kenapa. Sari ragu. Ia lalu bercerita.
3 tahun lalu ada penghuni lama. Namanya Arman. Ia tinggal di kamar belakang lantai 2. Ia sering melanggar aturan. Ia pulang larut. Ia membawa teman. Suatu malam Arman ditemukan meninggal di kamarnya. Kejadiannya menjelang subuh. Tidak ada saksi. Setelah itu kamar dikunci. Tidak pernah dibuka lagi. Sari mengatakan sejak kejadian itu suara sering muncul. Langkah kaki. Air menyala sendiri. Bau lembab dari tangga. Raka bertanya kenapa masih ada yang tinggal. Sari menjawab jujur. Harga murah. Lokasi dekat kampus. Banyak mahasiswa butuh tempat cepat. Beberapa penghuni pergi sebelum 1 bulan. Mereka tidak kuat. Bima turun ke dapur. Ia mendengar pembicaraan mereka. Ia memperingatkan Raka. Jangan mencoba masuk kamar itu. Jangan naik lantai 2 setelah jam 12. Malam berikutnya Pak Wiryo mengumpulkan penghuni. Ia mengingatkan aturan. Ia menatap Raka lebih lama. Pak Wiryo berkata satu hal baru. Jika mendengar suara memanggil nama, jangan jawab. Tetap di kamar. Setelah itu Pak Wiryo masuk ke ruang belakang. Ruangan itu selalu terkunci. Raka mulai mencatat kejadian. Ia mencatat jam. Ia mencatat suara. Pukul 00.30 suara langkah. Pukul 1.10 air kamar mandi. Pukul 2 bau tanah basah. Catatan itu konsisten selama seminggu. Selalu jam yang sama. Raka menyadari satu hal. Suara selalu berasal dari arah kamar belakang lantai 2. Ia juga menyadari satu kebiasaan Pak Wiryo. Setiap malam Pak Wiryo menyalakan lampu tangga tepat jam 11. Lampu itu mati sendiri jam 3 pagi. Raka bertanya pada Sari. Sari tidak tahu. Hari ke-7 Raka melihat sesuatu. Pagi itu pintu kamar terlarang terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Tidak ada orang di lantai 2. Raka berdiri lama di bawah tangga. Ia ragu. Ia mengingat peringatan semua orang. Ia memilih naik satu anak tangga. Dari dalam kamar terdengar suara pelan. Seperti napas. Suara dan penampakan. Raka turun dari tangga dengan cepat. Ia kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu. Jantungnya berdebar. Siang itu Raka tidak berangkat kuliah. Ia memilih tinggal di kos. Ia ingin memastikan apa yang ia dengar. Pukul 11 siang Sari pulang lebih awal. Raka menceritakan pintu kamar yang terbuka. Sari terkejut. Ia yakin Pak Wiryo tidak pernah membuka kamar itu. Mereka naik ke lantai 2 siang hari. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil. Lorong lantai 2 terasa lebih sempit. Udara dingin. Pintu kamar belakang sudah tertutup. Gembok terpasang rapi. Tidak ada bekas dibuka. Bima keluar dari kamar. Ia melihat mereka. Ia meminta mereka turun. Bima berkata tegas. Siang pun tetap tidak aman. Malam itu hujan turun deras. Air mengalir di selokan samping kos. Bau tanah basah masuk ke kamar Raka. Bau itu sama seperti yang ia catat sebelumnya. Pukul 12:30 suara langkah muncul lagi. Kali ini lebih berat. Langkah berhenti di depan kamar Raka. Ada ketukan. 3 kali. Pelan. Teratur. Raka tidak bergerak. Ia mengingat pesan Pak Wiryo. Jangan jawab jika ada yang memanggil. Suara ketukan pindah ke kamar Sari. Lalu ke kamar mandi. Air menyala keras. Raka memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Ia melihat bayangan berdiri di ujung lorong. Bayangan itu diam. Tidak bergerak. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Lampu lorong berkedip. Bayangan itu menghilang. Keesokan paginya Bima mengemasi barang. Ia mengatakan akan pindah. Ia tidak memberi alasan panjang. Bima berkata satu kalimat sebelum pergi. Jangan percaya Pak Wiryo sepenuhnya. Raka terkejut. Ia ingin bertanya lebih jauh. Bima sudah pergi.
Sore hari Pak Wiryo terlihat lelah. Ia duduk lama di teras belakang. Raka melihat Pak Wiryo membawa kunci lama. Kunci itu berbeda dari kunci kamar biasa. Malam itu Pak Wiryo tidak menyalakan lampu tangga. Tangga gelap total. Pukul 1 pagi suara muncul dari bawah tangga. Bukan langkah, tapi suara menyeret. Sari keluar kamar sambil menangis. Ia berkata ada yang berdiri di dalam kamarnya. Raka mengajak Sari ke kamarnya. Mereka mengunci pintu. Mereka menunggu sampai pagi. Pagi hari mereka menemukan bekas kaki basah di lorong. Bekas itu menuju tangga. Lalu berhenti. Tidak ada bekas naik atau turun. Sari memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin kembali. Tinggal Raka dan Pak Wiryo di kos itu. Malam menjadi lebih sunyi. Suara justru makin jelas. Pada malam ketiga setelah Sari pergi, Raka mendengar namanya dipanggil. Suaranya serak. Datang dari arah tangga. Raka menutup telinga. Ia duduk di sudut kamar. Suara itu mengulang. Lebih dekat. Pintu kamar Raka bergetar pelan. Raka tahu satu hal. Ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar belakang. Rahasia kamar belakang. Pagi itu Raka bangun dengan mata merah. Ia tidak tidur semalaman. Suara memanggil namanya masih terngiang. Ia menunggu Pak Wiryo keluar rumah. Sekitar jam 9 Pak Wiryo pergi ke pasar. Raka melihat motor tua keluar dari halaman. Raka segera naik ke lantai 2. Ia membawa kunci cadangan kamar mandi. Kunci itu kecil, tapi cukup kuat untuk membuka gembok lama. Lorong lantai 2 sunyi. Jendela kecil terbuka. Cahaya masuk samar. Raka berdiri di depan kamar belakang. Bau lembab menyengat. Bau itu sama seperti bau tanah basah yang muncul setiap malam. Ia membuka gembok perlahan. Tidak ada suara. Pintu berderit saat dibuka. Kamar itu kosong. Tidak ada ranjang. Tidak ada lemari. Dinding penuh noda hitam. Lantai retak di beberapa bagian. Di sudut kamar ada bekas lilin. Ada juga coretan di dinding. Coretan itu berupa angka dan nama. Salah satunya tertulis Arman. Raka mengambil foto dengan ponsel. Ia melihat satu pintu kecil di belakang lemari rusak. Pintu itu mengarah ke ruang sempit. Ruang itu seperti gudang lama. Lantainya tanah. Di dalam ruang itu Raka menemukan tas hitam. Tas itu berdebu. Di dalamnya ada dompet. Ada kartu mahasiswa atas nama Arman. Ada juga buku catatan. Raka membuka halaman pertama. Catatan itu berisi jam dan suara. Sama seperti catatan yang Raka buat. Pukul 00.30 langkah. Pukul 1.10 air. Pukul 2 bau tanah. Di halaman terakhir tertulis kalimat pendek. Pak Wiryo tahu. Raka merinding. Ia mendengar suara motor berhenti. Pak Wiryo sudah kembali. Raka cepat keluar kamar. Ia mengunci kembali pintu. Ia turun ke lantai 1. Pak Wiryo berdiri di dapur. Wajahnya datar. Pak Wiryo bertanya singkat. Kamu masuk lantai 2. Raka tidak menjawab. Ia menunjukkan buku catatan. Pak Wiryo duduk. Tangannya gemetar. Ia mulai bicara. Rumah kos itu dulunya rumah keluarga. Arman adalah keponakannya. Arman tinggal di kamar belakang. Arman mengalami tekanan berat. Ia sering mendengar suara. Ia mencatat semuanya. Suatu malam Arman mengurung diri di kamar. Ia menggali lantai gudang belakang. Ia percaya ada sesuatu di bawah rumah. Pak Wiryo menemukan Arman sudah meninggal. Tubuhnya berada di ruang sempit itu. Pak Wiryo menutup kejadian itu. Ia tidak melapor. Ia mengunci kamar. Sejak itu suara tidak berhenti. Pak Wiryo menyalakan lampu dan mengikuti aturan Arman untuk menenangkan sesuatu. Pak Wiryo berkata satu hal. Jika kamar itu dibuka,
teror akan lebih kuat. Malam itu suara muncul lebih awal. Jam 11 tepat. Langkah terdengar dari lantai 2. Disusul suara napas berat. Raka dan Pak Wiryo berdiri di lorong. Lampu mati sendiri. Dari arah tangga muncul sosok tinggi. Tubuhnya gelap. Kakinya basah tanah. Sosok itu berhenti di depan kamar belakang. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sosok itu masuk. Rumah kos kembali sunyi. Pak Wiryo menatap Raka. Wajahnya pucat. Ia berkata pelan. Malam ini belum selesai. Malam terakhir di rumah kos Melati. Raka berdiri kaku di lorong. Suara pintu kamar belakang masih terdengar jelas. Pak Wiryo memegang lengan Raka. Tangannya dingin. Pak Wiryo mengajak Raka turun ke lantai 1. Mereka masuk ke ruang tengah. Jam dinding menunjukkan pukul 11:20. Suara dari lantai 2 kembali muncul. Langkah berat. Diikuti suara gesekan tanah. Suara itu mendekat ke tangga. Lampu ruang tengah berkedip. Listrik tidak padam. Hanya lampu yang tidak stabil. Pak Wiryo membuka lemari tua. Ia mengeluarkan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto lama. Foto itu memperlihatkan rumah ini sebelum jadi kos. Di foto terakhir terlihat Arman berdiri di depan tangga. Wajahnya kosong. Pak Wiryo berbicara cepat. Arman tidak mati sendiri. Ia terpengaruh sesuatu di bawah rumah. Sesuatu itu sudah lama ada. Pak Wiryo menutup kotak. Ia berkata bahwa rumah ini harus dikosongkan. Tidak bisa lagi dijadikan kos. Suara langkah kini berada tepat di atas kepala mereka. Plafon bergetar pelan. Raka merasakan udara dingin turun dari tangga. Bau tanah basah makin kuat. Pintu ruang tengah terbuka perlahan. Tidak ada angin. Sosok itu berdiri di ambang pintu. Tingginya hampir menyentuh kusen. Wajahnya samar. Matanya kosong. Raka mengenali pakaian itu. Sama seperti foto Arman. Arman melangkah masuk. Setiap langkah meninggalkan bekas basah di lantai. Pak Wiryo menyebut nama Arman. Suaranya gemetar. Arman berhenti. Ia menoleh. Arman berbicara lirih. Suaranya berat. Ia hanya mengulang satu kalimat. Buka semua. Lampu mati total. Dalam gelap Raka mendengar suara tanah runtuh. Suara itu berasal dari lantai 2. Cahaya masuk dari jendela. Raka melihat Pak Wiryo jatuh terduduk. Pak Wiryo menutup wajahnya. Suara berhenti mendadak. Pagi datang. Cahaya matahari menyinari lorong. Raka berdiri di depan rumah kos. Polisi dan warga memenuhi halaman. Lantai kamar belakang amblas. Ada rongga tanah besar di bawahnya. Pak Wiryo dibawa petugas. Ia menyerahkan diri. Rumah kos Melati ditutup. Beberapa minggu kemudian Raka pindah dari Jogja. Ia menghentikan kuliah sementara. Ia menyimpan satu barang. Buku catatan Arman. Di halaman terakhir kini ada tulisan baru. Pukul 3 suara berhenti. Raka tidak pernah kembali ke rumah itu. Namun setiap jam 3 pagi. Raka selalu terbangun. Rumah kos Melati kini kosong. Tidak ada lampu. Tidak ada penghuni. Warga sekitar memilih tidak membicarakannya. Gang kecil itu kembali sepi. Cerita tentang suara jam 3 pagi masih beredar. Beberapa mahasiswa mengaku pernah melihat rumah itu saat malam. Pintu tertutup. Tapi jendela lantai 2 terbuka. Raka tidak pernah menceritakan kisah ini secara langsung. Ia hanya menulisnya. Kamu yang membaca sekarang tahu satu hal. Tidak semua tempat tinggal hanya soal harga dan jarak.